Halo Berbo Fighter. Salam Berbo Fighter. Oh bisa. Nah, apa nih? Kita malam ini ngapain nih? Waduh, yang dibahas apa nih yang enak ya? Pengalaman pertama memanah. Oke. Pengalaman pertama mana? Kayak pengalaman pertama yang lain dong nih. Semuanya pernah jadi pemula berarti ya. Nah, sekarang kita akan bahas yang dulu-dulu berarti. Ya, gue jadi harus nginget sekitar 3-4 tahunan yang lalu lah ya, pertama kali beli panah. Kalau misalnya start gimana? Kalau saya mulai memanah itu memang terus terang awalnya adalah beli busur horsebow. Horsebow ya sama seperti semua orang yang baru mulai mana ya, nggak tahu mau beli busur yang ukuran berapa, berat berapa. Jadi saya itu kebeli 40 lbs sama yang 36 lbs. Pemula tuh. Lecet. Nggak pemula. Ya, mungkin kemungkinan kita juga mungkin sama kali ya. Iya. Terus saya ketemu teman-teman yang udah mana, yang archer, beberapa orang yang sudah main barebow. Akhirnya baru saya milih busur barebow. Kenapa saya milih busur barebow? Mungkin karena memang satu lebih simple daripada yang full set ya. Buat saya yang udah mulai di usia tidak muda. Gitu. Oh, masih muda lah. Iya. Jadi pertama kali mana ya itu ada pengalaman tentang saya beli busurnya salah beli ya, bisa dibilang salah beli. Bukan salah beli sebenarnya, mungkin LBS-nya nggak pas sama para. Iya, betul. LBS-nya nggak pas sama yang saya. Jadi setelah saya nanya-nanya baru ternyata saya tuh cocoknya waktu itu di 28. Akhirnya saya beli busur. Pertama kali itu recurve yang kayu 28 LBS. Wooden, merek SF Optimo. SF Optimo. Kalau bisa gimana? Kalau saya juga kebetulan sama itu kayak gitu. Pasti kejebak di kesalahan-kesalahan pembelian pertama busur itu. Ya mungkin gengsi kali ya, yang pertama kan males gitu mau nanya-nanya. Padahal sebenarnya untuk para pemanah pemula itu memang harusnya pertama kali itu yang harus dicari itu adalah riset. Riset itu yang pertama. Yang pertama maksudnya riset itu kita harus pertama cari dulu info tentang olahraga ini dulu. Betul. Terutama yang nggak ikut klub ya. Kalau ikut klub mungkin lebih aman karena itu, punya coach ya. Ya pada suatu masa memang kita harus ikut klub dulu. Yang pertama kali memang harus ikut klub. Karena dari situ biasanya di situ mereka punya peralatan yang cukup lengkap gitu, alat panah cukup lengkap yang memang harus kita belajar dari situ, kita coba dulu semuanya. Ternyata saya kuatnya untuk dewasa itu di 24 lbs misalnya pertama kali kan. Bondage-nya karena otot-ototnya belum terbentuk secara maksimal. Nah, itu yang nggak saya lakukan, tapi saya gengsi. Gua ngelihat kayaknya murah nih gitu kan. Kayak mana gampang nih gitu. Tembak aja kan, tinggal nembak. Ternyata memang body form itu memang dibutuhkan. Dan memang kesesuaian berat busur dengan tarikan kita memang harus dicari dulu. Nah, ini memang untuk pemanah-pemanah pemula nantinya supaya jangan buang-buang duit kayak saya sama Bang Mem nih. Kayaknya buang duit juga kan. Wah, banyak deh. Jadi bottom line-nya adalah kalau kebanyakan ketika orang-orang baru memulai memanah, kesalahannya itu dibeli busurnya itu nggak cocok panjangnya. Jadi busur itu punya ukuran panjangnya. Yang kedua, berat tarikan atau draw weight-nya. Jadi itu juga perlu dicari yang cocok. Nah, setelah dapat busur yang cocok yang pas, baru turunannya dari aeronya. Aeronya cari yang cocok dengan si busur, ya kan? Jadi bukan karena aeronya keren atau apa. Itu saya juga salah tuh beli warna-warni ya. Selusin. Kok kagak pernah di tengah ya gitu. Ternyata spine-nya 400 spine-nya 400 atau apa gimana. Memang itu dia yang memang harus dipesankan untuk yang pemula, benar-benar pemula banget. Betul. Yang pertama adalah ikut klub. Betul. Atau kalau memang nggak mau ikut klub, itu juga susah untuk latihan sendiri. Kita malah lebih bagus memang harus punya guru, coachnya siap gitu. Atau kalau memang kita sebagai orang tua yang ingin membelikan buat anaknya, bisa ke pro shop archery shop. Betul. Kayak yang di pasar Minggu itu apa? The Point itu bagus juga. Itu di situ juga bisa. Nah itu salah satu teman saya yang punya. Dia yang datang ke situ nggak ngerti panahan akan dikasih tahu. Iya. Kalau dia nggak masih keras kepala juga diusir, suruh pulang. Pokoknya di situ kita konsultasi gratis. Betul. Jadi misalnya semua disuruh ngetes, disuruh narik, suruh nyoba, suruh trial. Kalau nggak cocok, walaupun
punya duit mau beli nggak bakal dikasih beli karena percuma beli. Jadi yang punya toko tuh bakalan ngasih tahu bahwa itu tidak cocok buat Anda gitu. Itu penting sekali. Jadi busur pertama yang dipakai atau dibeli waktu permainan pertama? Wah, yang pertama untuk wooden pertama sih sebenarnya ya itu tadi ya bilang tadi kan kita kan gue kan melakukan kesalahan nih. Pertama kali itu nggak salah beli jungsing, wow murah. Toto 30 lbs, Gak ketarik dong. Nggak kuat nariknya, nggak kuat. Nah setelah itu coba ikut klub, nyobain, dikasih beberapa pilihan opsi pada saat itu kan. Ada yang 18 lbs, ada yang 20, 24, 26, masih lengkap lah. Dengan pada saat itu memang klubnya juga bagus kok. Dia punya aero juga bukan aero yang curah. Bukan aero curah ya. Curah ya. Curah ya. Curah. Ya maksudnya dia udah pakai platinum maksudnya. Okay. Bagus tuh klubnya juga cukup bagus. Coba pakai 24. Nah, enak lah. Mungkin masih ketarik lah. Dia memang ada tolak ukurnya, mungkin berapa kali kita bisa tahan, 15 detik kita tahan, nggak gemeteran, nggak tremor segala macam, rilisnya bagus, cukup nyaman lah di saya. Nah mulai dari situlah saya mulai setelah berapa minggu browsing beli busur. Itu sama coachnya dikasih tahu diarahin beli apa? Enggak, tetap namanya orang dewasa biasanya kan harus punya ilmu dulu nih. Jadi tapi dia tahu bahwa yang cocok 24. Nyaman saya di sini nih, gitu. Nyaman saya di 24. Jadi cobalah kita browsing tetap yang namanya kita bukannya saya ini ya, dari segi orang dewasa itu kebanyakan kan memang harus ada ilmu duluan nih. Ya saya nyari infonya dulu. Jadi nggak pengen beli dari coachnya gitu loh malah. Apalagi pula mungkin di online lebih bersaing atau mungkin jadi price police malah saya nanya di coachnya berapa, langsung saya browsing, wah ada yang lebih murah. Selisih margin ya. Nah itu dia satu lagi selisih, ternyata memang kan di wooden itu kan banyak merek, gitu kan banyak merek mungkin saya bisa sebutin salah satu misalnya, atau ada Kartel atau Maximo dari Vinet kalau nggak salah ya, udah itu ada Black Sheep, ada yang dari Top Point atau sekarang tuh banyak. Ya pokoknya banyak lah. Ada banyak. Merek busur kayu itu banyak gitu, banyak banget. Nah ini salah satu yang juga ada dari lokal nih. Lokal kita malah ada Alvo Archery gitu kan, atau ini dari apa coba kita lihat. Oh ini Black Sheep. Itu Black Sheep, tapi linknya Kartel. Atau dari racer lokal ini kan, ini buatan lokal, non laminasi ya, single wood dipakai buat itu. Nah dari situ Maximo saya beli berdasarkan budget. Nah pertama ini nih budget nih, kan kita nggak tahu kan budgetnya berapa nih, karena sejujurnya ini ya, beli busur kelengkapan misalnya racer dengan lim itu masih belum, ternyata masih beli aero. Aero itu cukup mahal. Masih ada perintilannya lain, aksesorisnya lain untuk sebagai penunjang. Jadi bukan hanya sekedar kita sudah lengkap loh, udah beli riser, udah beli lim, terus udah kita bisa ini. Oh ternyata enggak, kita harus punya aero sendiri, dan aero itu juga berpengaruh besar tarikan atau LBS kita, poundage kita berpengaruh sama jenis aeronya gitu loh. Jadi kalau Bang Mem gimana? Nah kita ini deh kalau saya gitu. Jadi memang yang busur pertama yang saya beli itu SF Optimo ya. Itu 28 lbs. Tapi sebetulnya karena saya nggak punya coach, bahkan sampai setahun kemudian gitu ya, saya mengeksplor sendiri. Saya tuh kayak belajar awal memanah tuh di YouTube aja gitu. Saya belilah beberapa busur tuh. Saya juga punya Kartel. Saya punya, ya ini SF pertama yang saya punya tuh Optimo Plus. Udah pernah ikut beberapa lomba sih. Wah, SF. Ada Top Point juga saya punya, ada Foxbow juga. Jadi pada awal memanah itu di tahun pertama itu saya nggak tahu apa bedanya. Yang saya mulai ngerti waktu itu adalah bahwa lim atau riser itu berbeda
ketika LBS-nya berbeda. Jadi saya nggak ngerti. Jadi kalau buat teman-teman atau feel-nya, yang rasa per apa sih tarikannya? Iya, itu saya nggak terlalu paham soal itu. Baru menemukan setelah Baru 2 tahun. setelah sekarang nih saya baru tahu karena sudah sering mencoba banyak busur. Jadi baru tahu bahwa ternyata ada busur yang dari awal tarikannya udah berat, khusus wooden ya, dari semua brand ini. Dulu. Ada yang soft di awal, terus dia mengeras dan berat di setengahnya. Stacking Ada dari awal tarikan yang udah berat, udah berasa, tapi pas di hold juga nggak berasa. Ada yang soft di akhirnya juga kayak gitu. Nah jadi hal itu di awal saya tidak tahu. Mungkin itu juga yang perlu teman-teman yang baru mau memanah perhatikan, bahwa yang nggak terlalu jadi masalah juga ternyata busur apa atau merek apa yang mau dibeli. Namun ketika sudah, karena gini, buat orang yang baru mau memanah itu sebenarnya ada 2 tuh. Bisa jadi pro, suka ketagihan kayak orang di sebelah saya ya. Atau berhenti. Atau nyesel. Berhenti. So memang pertimbangan busur, pertimbangan harga, pertimbangan itu sangat dipengaruhi juga dengan siapa Anda bergaul. Oh iya, satu mungkin itu tadi. Mungkin pesan satu nih, saya mau nambahin nih satu sedikit nih. Untuk orang-orang tua yang ingin membelikan busur buat anak-anaknya. Iya. Nah, itu juga harus bersabar sebenarnya orang tuanya. Jadi mendingan memang saya bilang tadi ikut klub dulu, karena anak-anak itu masih banyak proses pencarian jati diri, masih banyak gitu, masih banyak hobi-hobi yang dia mau lakoni. Kadang-kadang banyak yang cerita ke saya nih, dia udah beli mahal-mahal, udah beli full set bisa puluhan jutaan gitu dia beli, tiba-tiba anaknya bosen. Nah, mau ngejualnya juga susah gitu kan. Orang tuanya juga udah nggak mau main. Jadi kalau saya mendingan saya berbo duluan, anak saya juga ikut main gitu kan. Jadi kita masih bisa, tapi kalau misalnya hanya orang tua saja membelikan buat anak-anaknya, coba ikut klubnya dulu, biar anaknya jatuh cinta dulu dengan panahan, baru nanti dibelikan alat-alat sesuai dengan kebutuhannya gitu loh. Itu pasti, soalnya kebanyakan kayak gitu cerita-cerita Toto harus jual barang karena itu tadi anaknya udah nggak suka gitu loh. Apalagi ketemu coach yang nyiksa fisik, baru ketemu udah langsung fisik, waduh udah kabur tuh. Pasti kabur. Nah, kalau kita yang udah dewasa gini, ini adalah bertanding bersaudara berbahagia. Iya. Jadi kita ketemu untuk silaturahmi segala macam. Jadi poinnya gitu, bahwasanya busur ini doesn't really matters gitu. Nggak terlalu brand tuh nggak terlalu. Untuk pemula, buat yang baru start memanah. Yang penting itu adalah setelah itu Anda bergaul sama siapa. Ya itu tadi, kalau bisa deket sama klub, ada coach dan teman-teman di klub, maka itu akan lebih terarah. Kecil kemungkinan akan salah beli busur, kecil kemungkinan akan salah spend duit, sehingga tidak perlu mengeluarkan duit buat hal-hal yang nggak perlu ya. Seperti itu. Lalu juga kalau memang mau meningkatkan, nah setelah beberapa tahun memanah seperti kami, mungkin mulailah ngupgrade gitu. Itu juga hati-hati juga. Itu kalau udah kayak gitu, aduh itu racun juga tuh. Racun tuh. Tapi ya racun yang baik lah, racun yang baik. Saya mensyukuri. Bersyukur. Lebih baik menyesal beli daripada menyesal nggak beli. Itu moto saya tuh, lebih baik menyesal beli daripada menyesal tidak beli. Saya rasa itu ya tentang busur pertama yang kita beli ya. Iya, saya mix waktu itu Kalau busur mix karena sesuai dengan budget. Waktu itu saya beli karena mungkin disarankan untuk pakai bukan ini merek ya, tapi pada saat itu memang banyak variannya dan memang di klub itu banyak yang pakai kartel. Jadi saya beli limnya kartel nih, yang ini pakai kartel. Tapi risernya beda karena budget saya pada saat itu terbatas untuk membeli Aero. Setelah itu kan kita belum mau beli Aero. Nah, ini kalau nggak salah ini pakai Black Sheep. Tapi itu panjangnya berapa tuh? Kalau ini kebetulan ini buat anak saya, ini kebanyakan panjangnya ada 20. Ini riser 20. Nah, itu nanti juga harus dijelaskan juga karena memang sesuai dengan kebutuhan, apalagi untuk yang orang tua yang untuk membelikan anaknya, memang ada beberapa tipe panjang riser ini. Ini kalau nggak salah 20, ini untuk anak-anak SD kelas 6 lah, kalau nggak salah kelas 5, kelas 6, sesuai dengan tinggi badannya. Nah, ini berarti ada yang nanti 19,5 untuk riser ya, untuk riser jelasin sedikit, untuk riser ada yang 19,5,
ada yang 20 inci, ada yang 22 inci, ini 22 inci nggak salah. Dan ini untuk dewasa nih, kebanyakan maksimum 24. ini 24. Ini panjangnya. Kelihatan ada perbedaan sedikit gitu di situ. Saya sederhanakan aja buat teman-teman. Jadi ini video mungkin bukan buat barebower yang apalagi coach-coach dan para master. Jadi ini buat yang baru mau tertarik untuk menjadi barebower. Saran saya sih sebetulnya seperti yang saya ceritakan tadi, based on pengalaman saya, busur wooden apapun yang Anda pilih nggak ada masalah. Bukan tentang mereknya, bukan tentang harganya juga, karena harga tergantung dari kemampuan dompet masing-masing ya kan. Tapi saran saya adalah gini, segeralah untuk bertanya gitu. Segeralah untuk bertanya, jangan sungkan. Jadi informasi itu bisa didapat di mana seperti yang tadi kita udah obrolkan, bisa datang ke toko yang friendly, toko yang bisa memberikan informasi. Banyak kok, banyak. Toko-toko archery shop tuh banyak. Tinggal googling aja. Itu ada mbahnya, mbah tinggal nanya sama mbah, mana sih toko panahan yang paling cakep? Lalu kalau bisa segera datangin klub atau temui orang yang memang sudah experience di archery sehingga punya ketepatan dalam ketika membeli busur, arrow ataupun aksesoris. Saran-sarannya itu pasti karena memang saya tambahin yang mungkin itu nanti akan kalau kita berlarut nggak bertanya malah kejeblos bisa. Itu uang yang cukup yang kalau bisa dibilang sayang gitu loh. Ya itu dia makanya mungkin itu tadi yang pertama mungkin kita harus buat konklusi dari apa yang kita obrolin sekarang. Kalau pertama itu adalah kayak tadi saya ambil note-nya adalah semua jenis merek untuk wooden bow ini sama sebenarnya. Manufaktur pabrikan itu akan membuat yang terbaik untuk setiap produknya. Sesuaikan dengan budget kita sendiri. Misalnya kita punya berapa, karena bukan hanya busur, yang pertama bukan hanya busur saja, tapi masih ada stringnya, masih ada finger tapnya, masih ada quivernya, masih ada anak panah plunger kalau misalnya. Tapi kalau pemula nggak perlu kayaknya masih plunger ya. Kita pakai yang Arores yang ada plastiknya itu. Yang pasti busur dan anak panah, karena itu kadang-kadang saya juga dulu kejebaknya kayak gitu. Saya beli busur yang mahalan, anak panahnya nggak kebeli. Jadi beli yang murah, tapi harus dipaksakan kan jadi ujung karena kepresisian, maksudnya ini kan olahraga presisi. Jadi apapun yang berhubungan dengan kepresisian, ketepatan itu dibutuhkan. Jadi kayak anak panah dengan kesesuaian anak panah dengan limnya itu harus itu. Kalau enggak ya ambiar. Jangan memaklumi kesalahan gitu. Tapi harus presisi. Jadi mungkin yang pertama itu tadi merek tidak jadi pengaruh, semuanya bisa mengeluarkan barang-barang yang terbaiknya. Biasanya kan disarankan oleh coachnya itu ya mungkin bisa diikuti juga, boleh karena kan kita juga nggak menggiring ke arah satu merek tertentu. Kita berharap juga sih sebetulnya lokal produk. Nah itu dia lokal produk ini kayak Alpha ini bisa bagus suatu saat kita mungkin dikasih. Udah bagus, cuman mungkin kurang di review kan ya. Siapa tahu kalau mau di review Alpo kita bersedia. boleh after 1000 shot atau apa segala macam gitu, karena memang produk-produk ini yang kayak kartel memang sudah lama di pasaran Indonesia dan memang jadi primadona lah kalau misalnya dibilang ya. SF atau apa, SF juga sempat produk barang lama tapi nongol lagi kan dia sekarang jadi WNS. Hal itu terjadi juga mungkin karena memang brand ini yang awal-awal masuk ke Indonesia. Jadi dan kebetulan juga direkomend oleh banyak klub karena memang mungkin awet juga ya kali ya. Mungkin awet, udah itu durability-nya ya nggak banyak komplain lah. Mungkin ya bukan kita ini tapi mungkin kenapa mereka merekomendasikan merek-merek tertentu ini karena mungkin kawetannya pertama bandel durability-nya nggak bisa dibilangin, pokoknya kuat aja sampai kuning gitu di fibernya kan. Nah, atau memang fitur-fiturnya, kekuatan risernya ini kan ada yang ini kan yang single wood tuh. Nah, yang ini beda sama ya. Iya, sama yang ini laminasi. Jadi ada beberapa tipe kayu disatukan untuk menambah kekuatan dari risernya. Lokal pun juga ada. Lokal juga ada nih. Ini juga buatannya Pujati ya, ya. Ini juga bagus. Jeep lah. Ya mungkin itu tadi tinggal finishing tinggal finishingnya mungkin lebih bagus lagi karena machine work. Jadi sharing kami harapannya adalah itu jangan untuk sampai membuat teman-teman melangkah di awal memanah dengan tepat, tidak mengeluarkan uang atau biaya yang tidak perlu,
lalu juga bisa berkembang dan jadi profesional ya. Ya, bertemu dengan kita di lapangan. Serem dong, makin banyak dong gue nggak Gak juara-juara. apa-apa, gak apa-apa. Makin banyak makin seru kan. Bagus, Tapi ya. nggak semuanya kan mau ikut pertandingan kan. Ya kan? Lihat sih lah di syuting lain. Kita lihat dari sini. Semoga bermanfaat sekali lagi. Iya. Jangan lupa tentang safety-nya juga, di mana teman-teman nembak juga harus diperhatikan arahnya, safety-nya, lingkungannya, seperti itu. Ya mungkin kalau ada pertanyaan mungkin ya bisa diisi di kolomnya tentang masalah atau konsultasi atau apa pertanyaan tentang itu, kita insya Allah teman-teman di sini siap untuk ngejawabnya. Ya kalau semampunya ya, semampu kami karena keterbatasan pengetahuan kami juga mungkin, tapi insya Allah kita bisa bantu untuk menjawab. Ya. Jangan lupa kalau memang ini berguna buat teman-teman, buat bisa di share ya, dibantu kita nge-share, di Klik. like ya kan, Klik apa? di subscribe, terus Lonceng. klik tombol lonceng yang pastinya Iya. ini kan Dan- gratis loh, Betul. nggak Nggak bayar masalah loh. Iya, subscribe itu nggak bayar, jadi gratisan ya. Sama tolong support kita juga untuk nge-share video ini. Supaya kita juga bisa tetap produktif untuk menghasilkan video-video tentang panahan dan support tentang Berbo pada khususnya. Betul. Oke. So, demikian dari kami. Salam Berbo Berbo Fighter. Fighter.